3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam acara belajar online. Pada kesempatan kali ini, belajar online akan mengetengahkan tentang sebuah alat ini yang dinamakan dengan nama jangka sorong atau skid mat. Ya, ini adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk mengukur suatu ketelitian dengan sangat teliti sekali, yaitu sebesar 0,05. Ya, langsung saja di sini saya terangkan tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Nih. Yang pertama ini dinamakan dengan nama rahang tetap. Jadi ini sampai ke sini ya, ini sebelah sini, ini sampai ke belakang itu adalah rahang tetap. Dinamakan dengan rahang tetap disebabkan karena apa? Karena di rahang ini tidak dapat bergerak. Sedangkan yang berikutnya adalah rahang yang tidak tetap atau rahang bergerak. Rahang bergerak itu cuma ini sama ini, dua, atas dan bawah. Ini adalah rahang tidak tetap. Ini yang bergerak. Langkah berikutnya adapun bagian-bagian dari jangka sorong. Ya, bagian-bagiannya yaitu yang pertama adalah ini dinamakan dengan rahang bawah atau rahang luar. Dinamakan rahang bawah sebab pada posisi mengukur ini sering banyak digunakan berada di bawah, atau dinamakan dengan rahang diameter atau rahang luar, disebabkan karena untuk mengukur besaran benda kerja itu yang berada di luar. Nah, nanti bagaimana proses pengukurannya maka akan saya jelaskan satu persatu. Sedangkan yang atas ini adalah rahang dalam, yaitu sebuah alat atau rahang yang dipergunakan untuk mengukur bagian dalam. Bagian dalam, bukan kedalaman ya. Nah, berikutnya adalah ini. Nah, ini kalau ini kita geser ini, maka yang belakang ini akan modot, keluar. Nah, kita sentuhkan lagi, terus ini saya tekan ke bawah, ke depan, dia akan ke dalam sampai 0. Sedangkan kemudian apabila kita tekan lagi keluar, dia akan menunjukkan keluar. Maka yang ini dinamakan dengan nama batang pengukur kedalaman. Ya, jelas ya. Seperti bagiannya, yang pertama adalah rahang bawah, rahang atas, bahan pengukur, batang pengukur kedalaman. Berikutnya adalah ini adalah tempat untuk menggeser. Ini tangan kita pergunakan itu caranya menggeser gini. Dan ini gini. Kita tidak boleh menekan atau mengukur benda kerja itu dengan cara memegang ininya. Tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah memegang bagian bawahnya. Terus yang di sini ini adalah lubang pengunci, baut pengunci
Di sini ada bautnya sebetulnya, tetapi ini sudah hilang. Bentuknya seperti baut-baut biasanya. Baut pengunci fungsinya adalah agar apabila rahang ini dipergunakan untuk mengukur benda kerja, misalkan ini posisi demikian, maka kita harus mengunci ini. Tujuannya agar rahang ini tidak dapat bergerak ke depan ataupun ke belakang. Ingat, kalau suatu mesin atau teknik melebihi ukuran 0,20, maka akan berakibat fatal. Ya. Kalau masalah pertukangan seperti tukang kayu enak, masih dapat disupali atau diganjal. Tetapi kalau mesin otomatis tidak. Berikutnya adalah ini. Di sini ada angka tulisannya, yaitu mulai dari 0 sampai 1, 2, 3 sampai angka 15. Nah, ini dibesarkan, didekatkan, bisa kelihatan enggak? Ya, 15. Tetapi kalau ini kita tekan, nah ini berarti menunjukkan angka 15. Meskipun di ukurannya sini ini menunjukkan angka 20. Tetapi ini pol tidak dapat digunakan ke 20, tetapi maksimal adalah sekitar 15,5. Nah, mungkin di sini ada ya ini. Nah, kita kembali ke sini. Maka di sini dinamakan dengan nama skala utama. Nih. Berarti ini skala utamanya itu ada 2. Yang bawah itu adalah nih. Yang bawah, sekali lagi saya ulangi, bahwasanya skalanya itu ada 2, yaitu skala bawah sama skala atas, skala utamanya. Untuk yang bawah ini itu adalah kita menggunakan di sini ukurannya adalah senti. Ya, ukurannya adalah senti. Nih, tetapi nanti tidak kita baca ke senti. Kita baca nanti adalah pada satuan milimeter. Berarti kita jadikan, apabila ini senti, kita jadikan ke ukuran milimeter. Seperti ini, misalkan ini angka 0, 1 itu nanti dibaca angka 10, 2 dibaca 20, sedangkan 3 30. Terus sampai ini ke bawah. Di sini ada angka 15, maka 15 itu kita baca nanti adalah bukan 15, tetapi 150 mili. Ingat, aturannya cara membacanya adalah milimeter. Nah, sekarang pada bagian atas. Pada skala bagian atas itu adalah dibaca ini dalam bentuk inci. Berarti ini adalah 0 inci sampai yang terakhir di sini ada menunjukkan angka 6 in. Nah, kelihatan? Ya. Ini adalah 6 in, tetapi ia tidak dapat mencapai ke 6 in. Nanti mungkin yang terbesar adalah 5,5 sampai sini. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan dengan cara pengukurannya. Jadi, kalau misalkan ini benda kerja,
ada suatu pertanyaan, berapa besaran dari diameter benda kerja ini? Maka kita harus mengukur. Gini prosesnya pengukuran, itu berada posisi di pucuk, jangan kita gunakan di sini. Nah, ini nggak boleh. Disebabkan karena apa? Posisi 0 di rahang bawah itu selalu menutup. Kalau ini kan terbuka. Nah, berarti kalau terbuka berarti sudah dilongi ukurannya. Nah, kita ulangi. Kalau kita mengukur ini gini. Kita bawah ya. Nah, posisi pengukuran itu yang tidak diperbolehkan adalah kita menggunakan stand. Wah, apa tuh yang dinamakan stand itu? Nah, misalkan ini. Nih. Kita ngukur itu nggak boleh dengan menggunakan stand. Misalkan stand miring, ini harus lurus. Stand miring, ini benda kerjanya di gini, diongkek ini. Nah, itu tidak boleh. Atau posisi ngongkek ke sana, itu nggak boleh. Sudah ukurannya, nanti posisinya sudah berbeda. Berarti kalau ini diukur, kalau misalkan ini pengukuran, itu harus kita ukur, kita luruskan, posisi harus kita luruskan. Harus posisi tegak. Berikutnya adalah apabila kita mengukur menggunakan diameter dalam, berapa sih kedalamannya ini? Dalamnya ini sama ini berapa? Nah, maka kita tidak boleh menggunakan ini, diawi-awi itu nggak boleh. Tetapi yang kita gunakan adalah rahang yang atas. Ini kita nolkan, masuk gini, kita tarik gini, plek. Kalau sudah, ini dikunci. Nah, ingat cara memegangnya ini maju, mundur. Berarti cara memegangnya ini gini, baru ini dikunci. Kemudian kita baca. Nah, itu untuk mengukur diameter dalam atau dia berapa besarnya ini, kedalamannya ini tidak berbentuk lingkaran tok. Dia bisa digunakan untuk mengukur bentuk kotak, lonjong, dan lain sebagainya. Nah, langkah berikutnya adalah kita pengen mengukur ini. Nah, berapa sih dalamnya ini sampai ke bawah itu? Lubang ini berapa? Kalau kita ngukur dengan biting atau sapu lidi, otomatis nggak bisa, terlalu lama. Karena itu kita harus ngukur dengan diameter kedalaman ini kita dot. Nah, jangan terlalu panjang. Bagaimana seandainya terlalu panjang? Ini misalkan gini. Nah, ini kita pokkan gini, terus ini kita tekan. Nah, berapa ini kedalamannya? Nah, baru ini kita baca di sini berapa ukuran kedalamannya ini benda kerja ini. Nah, cara pengukurannya nih, itu kita tidak boleh stand miring. Misalkan ini nganggang-nganggang ya. Nah, ini kita dekatkan aja dulu gini. Ini nggak boleh di stand miring gini. Disebabkan karena apa? Kalau otomatis gini berarti kan semakin panjang. Atau miring gini, itu juga tidak diperbolehkan. Atau terlalu nempel ke sana, nggak boleh. Berarti cara pengukurannya harus posisi tegak lurus berada di tengah. Ini ya mengenai
dari belajar online mengenai masalah jangka sorong cukup sekian. Silakan yang baru menemukan di video di belajar online, silahkan ditekan tombol like dan di subscribe untuk mendapatkan video-video dari belajar online. Dan untuk mengenai cara membaca jangka sorong atau lebih jelasnya nanti akan kami ulas di video kami yang kedua. Silakan yang belum like dan di subscribe, silahkan pencet tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video dari belajar online dengan berbagai macam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.